Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Mengenai mobil ini, videonya ada di video sebelum video ini. Pada video ini kami akan membahas Honda Prelude kami, karena belum sempat terbahas kemarin. Ditemukan kerusakan apa saja pada saat diterima di sini. Ya, Om Binar tuh sudah melakukan beberapa perbaikan yang bisa dilakukan di sana, ya. Tapi kalau di sini di tempat kita spesial karena ini Om Turbo yang melakukan perbaikannya dan temuan kerusakannya. Om Turbo? Ya. Pertama-tama, keren nggak? Ya, keren. Hah? Keren. Keren, lampu pop-up, Jadi coupe. semua yang 2 pintu terus model-model gini tuh keren. Oh, pickup nggak keren? Iya, nggak Yang maksudnya 2 pintu. ini kan agak-agak sporty kaula muda zaman dulu gitu, gimana sih? Iya, dulu X-Mood enggak sih. Dulu ini mobil langka juga. Memang langka dari dulu. Honda nggak masukin. Yang masukin tuh importir umum. Nggak ada dulu zaman importir umum. Kok bisa masuk Indonesia ya? Bersurat lagi? Jadi era Orde Baru itu kan memang ada cara tapi susah gitu. Iya, memang zaman dulu kan kalau kita kenal dengan segelintir orang itu kan ada jalan gitu. Iya. Orde Baru ya? Ya. Orde Baru di lingkaran itu tuh pasti bisa melakukan apapun yang... Ada pagar yang bisa dilangkain tapi agak tinggi. Dan banyak orang-orang yang punya tangga. Iya. Segelintir. Asal kenal. Asal kenal. Iya. Nah, jadi Ya ini udah cukup. Prelude bersurat, surat resmi. Kami sensor dulu karena nanti surprise suratnya nomornya apaan. Ya sebenarnya gini loh, nomornya belum tahu mau milih seperti apa. Jadi tolong komentar di bawah. Menurut Anda plat nomornya berapa? Ya karena masih lagi diurus sekarang untuk ganti nomor. Ini sampai mana? Oh ya, keren. Ya. Keren. Jadi di Indonesia pun jarang sekali. Iya. Oke. Kami kemarin sempat nyoba kan di video pas terima ini. Jadi mesinnya tuh cenderung bergetar. Oke. Idle up-nya nggak jalan, jadi begitu menyalain AC, RPM-nya drop gitu ya. Terus getarnya itu kayak dulu kan kita pernah ada teman kita juga pakai Prestige. Ada. Itu getarnya sampai setir. Dan dia santai-santai aja. Iya. Nah, terus kita muter-muter kan, digas. Ya RPM bawahnya lumayan, ya ada torsinya lah, maksudnya nggak kenceng tapi cukup torsinya normal lah. Terus begitu didalemin dikit, dia kan nurunin gigi. Begitu nurunin gigi, nggak mau lewat RPM 2000. Ini RPM-nya juga nggak benar. Jadi 2000-nya yang ada di klaster ini itu sebenarnya lebih dari itu. Oh gitu? Ya. Kok bisa tahu gitu? Kedengeran suaranya aneh. Maksudnya kita udah ref, weng, tapi baru sampai 3000, 4000, tapi kalau dari suaranya itu pasti lebih. Oh, pergerakannya dia kayak udah mulai lamban. Oh, itu ada yang bisa benerin tuh? Mungkin. Ada. Cuma nggak yakin bisa bongkar apa enggak. Kita buka ya. Jadi kemarin ini sempat sudah diperbaiki sama Om Turbo. Beberapa hal, termasuk pop-up-nya. Pop-up-nya ini yang sebelah sini yang bermasalah kemarin. Iya. Begitu dibuka bunyi klotak gitu. Ternyata ketemu bumper. Ada yang nyenggol. Diapain jadi? Potong? Enggak, ditekuk dikit. Oh. Ya. Oke, mesinnya B20 B ya, bukan kayak B20A ya, dengan karburator. Nah, ini mesinnya secara penamaan itu sama seperti di Prestige kan? Kalau nggak salah, nggak apal-apal banget, belum cari tahu juga di Prestige yang ada di sini itu apa ya mesinnya ini. Tapi yang jelas pasti karburator beda. Kalau Prestige itu karburator single karburator, kalau ini 2 karburator. Honda tuh banyak sekali varian. D16 buntutnya beda-beda tuh, beda headnya, beda ininya. Mungkin ini beda head juga, tapi kalau distributornya belakangnya sama, tapi kalau Prestige kabel businya ke sana, bukan ke atas. Oh ya? Ya, jadi berarti beda distributor dong. Beda tutupnya doang sih kayaknya. Nggak apal-apal banget ya. Kenapa dibeda-bedain ya? Tiap dunia beda maksud gitu loh. Kalau ke sana kabel businya jadi panjang, jadi mahal. Iya, terus kenapa bedain? Iya, nah, apa yang membuat mesin ini nggak mau revving juga? Nah, jadi pada saat misalnya kita di P, kita gas, pol nih, habis, itu RPM-nya di 2000 manteng, tapi ya 2000 bohong. Mungkin 2000 itu sekitar 3500-an lah.
Enggak, sorry, bukan 2000, 3000. Ya. Ketahan. Kayak ada rev limiter, kayak ada soft limiternya. Iya. Itu karburatornya rusak kemarin. Oh, rusak? Jadi di saat digaspol, mesin butuh banyak udara. Dia kayak choking gitu loh. Jadi ada yang seret di dalam. Udah coba dia akalin, cuman ya nggak bisa sempurna, tapi dibanding kemarinnya ya much better. Much better. Much better. Udah coba jalan? Udah. Bisa revving? Makanya coba. Ini mau jalan buru-buru bentar lagi. Kita mau 1 meter. Bas, nabrak Land Cruiser nanti. Ini karburatornya tuh ribet, kenapa nggak bikin karburator tuh nggak kayak karburator Kijang gitu loh, simple. Ini kenapa banyak pipa-pipa ini loh, udah kayak cacing. Ya, kenapa mesti banyak pipa-pipa begini? Terus sama ini kenapa belum terpasang satu ini? Apa? Ini. Enggak, ini sementara sedang dilepas, jadi ini di bypass dulu. Kalau misalnya ini ntar bisa normal, ini nanti bisa dibikin dummy lah, pura-pura. Jadi ini memang sengaja dilepas-lepas dulu. Dilihat performanya. Jadi ini automatic choke. Oh, itu automatic choke. Automatic choke. Kanan kiri dong. Oh, apa jadi satu ya? Oke. Jadi di saat mesinnya dingin, dia di samping dia ngegedein gasnya, dia bikin karburatornya banjir juga sedikit. Ada mekanismenya yang seperti itu. Tapi ini udah jauh dari normal. Jadi terlalu banjir. Mendingan dibunuh dulu. Jadi kalau misalnya pagi memang agak-agak mesti bantu gas sedikit lah. Tapi untuk ngidupin. Ya. Gasnya agak dalam. Jadi kalau untuk sampai ini bisa sempurna banget itu sulit. Ya kan? Kenapa? Ya emang desainnya rumit, udah gitu dia udah tua. Banyak sekali komponen-komponen yang udah out of adjustment juga, dan kita balikin normalnya itu susah sekali. Iya, makanya nih pipa-pipa cacing banyak begini hanya untuk urusan idle up. Kayak AC nyala cetek gitu, ada valve yang kebuka. Nah, kalau AC yang ini. Oh, udah dipelajari dia. AC yang ini automatic choke. Terus ini buat EGR ya, cuman udah nggak hidup. Exhaust gas recirculation. Sini juga ada buat EGR juga, bukan buat EGR, ini heater. Jadi hawa panas dari knalpot itu masuk ke dalam buat ngebantu pemanasan. Tapi itu di Indonesia nggak ada gunanya. Karena panas. Karena udah panas. Iya. Nah, dan ini banyak selang-selang itu masuk ke sini nih. Iya, jadi kalau dipelajari banget sih belum, cuman sedikit-sedikit udah mulai ketahuan lah. Ini isinya valve buka-bukaan? Belum dibuka. Jadi kalau misalnya emang bisa mau piara mobil ini dengan kondisi original begini, mendingan kalau nemu karburatornya dibeli aja. Kenapa? Buat cadangan. Oh, kalau yang ini rusak? Iya. Kalau yang ono rusak juga? Paling nggak jadi dua set jadi satu yang bagus, mendingan gitu loh di kanibal. Oh ya, oke. Oke. Nggak, rasanya gini loh, mobil ini tuh rasanya ingin pertahankan originality-nya gitu. Ya udah. Cuma kok dibikin kenceng-kencengan mesin VTEC K gitu, kok lucu gitu? Ya itu tergantung selera sih, maksudnya ownernya kan punya gaya beda-beda ya kan? Iya. Ya. Terus manual gitu, tapi ini Matic-nya keren sih shifternya. Ya udah biar aja begini. Atau ini kita bikin injection, pakai injection Maestro gitu, bisa nggak? Nggak tahu ya, maksudnya tapak si intake manifoldnya ini sama apa enggak? Karena kalau nggak sama kita mesti bikin adaptor. Ya paling bener sih nyari di eBay yang memang buat mesin B20A. Jadi tampangnya bisa original B20A versi injeksi. Tapi kalau misalnya kita ganti injection gitu ya, mesti pakai standalone berarti ya? Ya iya. Nanti kalau pakai standalone banyak yang mati nggak di dalam? Enggak. Oh, ini masih. Ya cuma nggak tahu ini Matic-nya kayaknya udah elektronik juga. Jadi nanti paling bisa sih, harusnya sih di tandem. Oke. Nah, sekarang dari mesin ini mana yang lebih advance pada zamannya gitu? Advance di zamannya? Advance di zamannya satu ini cruise control. Cruise control. Ya kan? Nggak tahu itu apa enggak? Ya ini kalau misalnya bicara barunya dalam kondisi sempurna, prima dan fungsi semua. Ini mobil sih enak banget ya, maksudnya mau cuaca temperatur kayak gimana, mau beban apa, mau ini mau itu, kayak mobilnya itu seamless. Pasti dikompensate sama ininya. Banyak koreksinya. Cuman ya gitu, giliran rusak sih, aduh susah betulinnya. Ya kayak begini. Nah, kilometer di odometer itu kan 108.000. Ya. Percaya? Kalau yang model begitu gampang banget diputernya. Oh gitu. Jadi ya nggak tahu ya, bisa percaya bisa enggak sih, maksudnya. Ini kan mobil bukan yang mungkin dipakai harian juga sama
pendahulunya. Jadi gini, kata Om Binar ini yang jual ini, ya, dia kan megangnya nggak lama juga. Yang dilakukan tuh ngecat. Oke. Ya, sama dilakukan perbaikan-perbaikan di katanya si karburator, sama rack and pinion karena bocor. Terus udah nggak banyak yang dia lakukan gitu. Katanya sebelumnya mobil ini ngejogrok lama. Ya berarti mungkin banget kilometer 100.000, 100.000 itu kan, ya itu tadi, ini kan bukan Innova, bukan Xenia ya kan, yang sederhana. Mobil yang emang dijadiin kaki kuda kemana-mana gitu kan. Ini mungkin mobil hobi, mobil simpenan yang emang keluarnya seminggu sekali atau bahkan enggak gitu kan. Ya bisa aja itu bener. Ya, ya bener. Sama ngeritrim ini joknya. Joknya nggak tahu deh itu fabrik aslinya kayak gimana. Coba hidupin. Cold start. Cold startnya mesti bantu ya. Mesti gas dikit deh. Talk chair tuh. Rata tuh. Ya udah dibetulin soalnya. Setirnya geter enggak? Ada lah. Jadi gini. Mesin idle setirnya geter gitu loh, sebel. Begini. Pernah nyobain Maestro gitu-gitu kan? Iya pernah. Ya. Memang ada rasa di setir. Honda itu susah banget hilang dari geternya, nggak tahu kenapa ya. Maksudnya ada beberapa malah yang sampai kapas ini tuh Iya. Padahal kondisi mountingnya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin emang ya nggak tahu lah desainnya gimana gitu. Iya. Apalagi kalau udah pada tua-tua gini kan. Iya, geternya tuh sampai ke setir gitu loh. Hubungan setirnya sama ini apa? Nempel juga enggak sama mesin. Ya, ada lah kan nempel di chassis dudukan setirnya. Oh, goyangnya sampai chassis ya? Iya. Nggak, tapi mobil ini bakat enak. Ada bakat enaknya. Cuma memang perjalanannya panjang nih, kan paling sempurna memang ganti ke PGM FI. Iya. Cuman gini sih, maksudnya coba dulu aja. Tapi ya, yang namanya, nah itu tadi kenapa nggak bisa digas? Begitu digas dia ngecuk, asapnya hitam, bensinnya kebanyakan. Makanya, ini udah nggak hitam? Udah nggak. Jadi kalau misalnya orang pikir banyakin bensin terus mobilnya jadi lari, salah ini buktinya. Kebanyakinnya itu bensinnya malah mejen. Ya. Oke. Sama ini kita butuh pendapat netizen juga. Ini bingung milih apa velgnya. Pakai velg apa ya? Watanabe. Belimbing Enggak ada masanya dan ini bentuknya beda. Karena mobil ini bentuknya sudah cukup modern untuk pakai velg modern. Nggak cocok lah. Velg racing deh, velg racing yang racing gitu loh, velg balap. Mendingan cari di eranya dia pakai merek apa? Enggak ya? Kekunoan. Oh, kekunoan. Mobil ini udah maksudnya bentuknya tuh modern berapa? Gitu. 93. Antera Palang 3. Antera Paltik 17. Yeah. Ada nggak? Enggak, jangan deh. Iya, cuman ya enggak juga sih tampangnya ya kan. Zaman sekarang enggak, zaman dulu tuh lihat Antara Paltik. Ingat peleknya Angga. Iya. Madi Cesar. Itu bagus itu. Bagus. Dia kayak kembang goyang. Tapi chrome masalahnya. Ya. Ada itu keren banget. Iya. Ini Angga Malik and the Essential. Iya, dulu dia pakai di Genio ya. Genio hitam. Iya. Hitam ya? Iya, hitam. Itu keren banget, chrome. Peleknya chrome Hadi. Iya, waduh. Aduh. Terus Angga gitu ya. Emang susah bersaing sama dia. Taksir. Apanya? Loh. Enggak. Cuma gini loh. Kayak itu. Oh iya, itu idaman para wanita. Makanya dari dulu jadi anak basket. Anak basket. Main tiba-tiba sekarang nyanyi ya kan? Sekarang nyanyi. Ini nggak ada yang bisa diputar-putar untuk raving gitu ya? Bisa, cuman susah. Ya udah jangan, nanti putus. Enggak. Dan nggak halus banget ya? Enggak, ini udah ada bunyi knock. Bisa jadi dari pistonnya slap, bisa juga dari on rodnya. Tapi ya udahlah, tutup mata aja. Oke. Tutup kuping maksudnya. Oke. Kalau terus jadi tambah parah, baru pikirin. Tapi kalau terus-terusan kayak gini ya udah. Ya. Ya wis. Oke. Next video mengenai Prelude kita coba gas jalan-jalan dulu sebentar. Beda nggak sama kemarin? Oke.
full revving. Mantap, luar biasa. Turbo timer. Turbo timernya udah dicopot. Luar biasa. Agak bau bensin dikit. Ya bekas kemarin buka belakang kali. Oke. Luar biasa. Tapi cruise control sih nggak nyala sih, dipencet juga nggak ada lampu apa-apa. Sama lampu ini mati, lampu indikator AC. Iya pada mati, itu mah bohlam kecil-kecil banget itu. Iya ya. Iya ya. Apa? Cepet juga nge-revnya tapi ya. Flywheel-nya enteng gitu loh. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil Om Widan Mas Mobil apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk juga Om Turbo ya. Dia ini udah mulai jadi influencer loh. Oh, iya? Jadi apabila Anda ada brand produk-produk mengenai perbengkelan otomotif, silakan kontak ke siapapun dia langsung, ke Om Tua, Acit juga bisa. Terima kasih telah menonton.